Shalom, selamat malam semuanya. Bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus ya. Bersukacita malam hari ini kembali menghadap hadirat Tuhan. Mari sebelumnya kita akan memulai doa malam ini. Saya minta berdoa ya. Saya minta Erna ya berdoa. Bu Erna berdoa. Nah, nanti kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Mari silakan Bu Erna. Haleluya. Segala puji dan hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu, kesehatan yang Kau telah berikan kepada kami semua, jemaat Sungai Yordan. Tuhan, Kau sungguh baik buat kami. Engkau teramat baik, Bapa. Kau selalu menuntun langkah kehidupan kami. Kau selalu mengajarkan kami selalu dekat dengan Engkau. Kau selalu memberikan firman-firman-Mu. Dan biarlah Tuhan yang sendiri yang mau menumbuhkan firman itu di dalam kehidupan kami. Tuhan sendiri yang akan memimpin kami, jalan hidup kami, menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah Tuhan mau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan mau penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah kami boleh memuji dan menyembah Engkau dengan segenap hati ya Tuhan. Sehingga persembahan kami boleh Tuhan memuliakan nama-Mu. Terlebih dahulu Tuhan, Kau mau sucikan hati dan pikiran, lidah, bibir, mulut kami. Sehingga kami berkenan menghadap tahta-Mu. Kami sungguh-sungguh Tuhan boleh mampu memuliakan Engkau dengan pertolongan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan teman-teman saudara-saudara kami yang sudah hadir di dalam Zoom ini Bapa. Biarlah ada sukacita dalam surgawi yang ada dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhanku sungguh luar biasa. Tuhan, Kau mau akan menolong, Kau akan memimpin, Kau akan memberi hikmat, Kau akan membungkus kuasa darah-Mu bagi hamba-Mu yang akan sebentar menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang berfirman kepada kami, sehingga kami siap mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin ya. Shalom kembali. Saudara lambaikan tangan semua ya. Puji Tuhan ya. Hambanya yang setia sudah dari tadi ya masuk ya Pak Roni. Puji Tuhan, terima kasih ya pelayanannya. Mari kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Semua ikut memuji menyembah. Tapi saudara suaranya di mute supaya tidak balapan dan tidak feedback ya. Kita akan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan pada malam hari ini. Puji Tuhan, Shalom. Kita akan mulai doa malam pada malam hari ini. Kita siapkan hati kita. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku,
dalam hidupku selalu. Pujikan dengan lebih sungguh-sungguh saudara di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Sekali lagi katakan di hadapan-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Sekali lagi ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dengan lemah lembut katakan ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu.
kemurahan-Mu itu melebihi dari segala kehidupan kami. Kami tahu Kau Bapa yang selalu ada buat kami. Kasih setia-Mu itu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang selalu mengasihi kami. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan lebih dari itu. Mari angkat tanganmu, katakan bersama-sama. Kemurahan-Mu yang merasakan kemurahan lebih Tuhan. Saudara dari boleh hidup. angkat kedua tangan saudara, katakan kemurahan Tuhan. Kemurahan-Mu Tuhan, Kau lebih dari yang sudah merasakan kemurahan bawa lidah untuk memuji memuji lemah lembut katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup.
Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih buat segala pengorbanan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kemurahan yang Dia berikan melebihi hidup kita ini. Karena itu malam hari ini renungkan kemurahan yang sudah engkau dapatkan dari Tuhan yang luar biasa itu. Terima kasih Yesus. Saya beri kesempatan saat teduh sebentar saudara, mengingat akan kemurahan Tuhan. Yesus. Saya minta Pak Timothy Le ya berdoa sebelum kita akan mendengar kesaksian maupun firman Tuhan yang akan kita dengar pada malam hari ini. Saya minta Pak Timothy Le. Ya Yesus. Ya, kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Inilah pujian dan penyembahan kami. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Di mana kami pada malam hari ini merupakan satu anugerah yang terbesar buat kami bisa bersama-sama di dalam Zoom ini ya Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu. Dan semua karena kerinduan kami untuk selalu datang di hadirat-Mu ya Bapa. Bapa, kalau kami sebentar akan mendengar dari rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang beriman, kesaksian ya Bapa, biarlah kesaksian-kesaksian yang disampaikan menjadi satu kekuatan buat kami, menjadi satu penghiburan buat kami, dan untuk bisa menjadi satu keyakinan yang lebih lagi oleh karena kasih-Mu buat kami semua. Dan juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya Kau persiapkan hati kami untuk kami bisa mendengarkan
dan bisa merenungkan dan bisa melakukan firman-Mu itu. Kau berkati, Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau persiapkan kami semua ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan kesaksian bahkan kebenaran firman-Mu. Amin ya. Shalom, lambaikan tangan semua saudara, sudah banyak yang bergabung ya malam hari ini. Ya, kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian yang Tuhan sudah nyatakan, mujizat-mujizat ya saudara. Tadi Ibu Erna ya sudah pesan mau kesaksian ya. Puji Tuhan, silakan Bu Erna. Shalom, selamat malam semua saudara-saudara seiman. Saya bersyukur kepada Tuhan sampai saat ini saya masih bisa bergabung bersama-sama PD Sungai Yordan. Dulu waktu saya ikut di BJ Junction, saya pernah menyaksikan juga kesaksian ini. Saya akan ambil cuplikannya saja. Pada tahun 2010 saya terdeteksi penyakit saya jantung, ada penyempitan 3, yaitu 80, 85, dan 100%. Dan di situ pada saat saya mau dipasang ring, yang 100 itu di dokternya korek, langsung saya, tandanya itu garis gini saudara. Saya selama 4 detik mungkin ya saya meninggal. Nah waktu itu saya merasa bahwa saya ini melayang tinggi jauh gitu. Tiba-tiba ada yang mukul dada saya. Terus saya kaget, saya kembali. Langsung saya tanya sama suster, kenapa kok saya tiba-tiba melayang begitu? Oh, ibu nggak tahu ya? Ibu tuh sudah mati loh, tapi kembali lagi loh. Dokter kok malah bikin takut saya. Padahal itu pada saat itu masih ada di ruang meja yang ditangani dokter untuk pasang kateter itu, atau untuk memasang ring itu. Saya di kateter. Suami saya dan anak saya waktu itu masih hidup. Suami saya, dia menyaksikan itu, dia marah, dia mau pukul dokter itu. Akhirnya dokter Bustamin penyakit jantung yang memeriksa saya, itu dia pucat, keringat dingin. Saya datang dengan tidak bermasalah, tiba-tiba saya mau meninggal di situ. Akhirnya diganti sama dokter orang Tionghoa. Dari situ dokter itu juga heran, kenapa kok saya nggak bisa masang ring ini ibu ya? Saya ini loh istilahnya pakarnya pasang ring, tapi pada saat ini saya tidak bisa pasang ring. Kenapa ibu ya? Soalnya begini, ibu tunggu 10 menit ya. Kalau 10 menit saya tidak bisa pasang berarti saya tutup sudah. Nanti ibu tanggal 25 September itu ibu datang karena ada dokter dari Jepang yang khusus spesialis pasang ring. Udah akhirnya saya pulang. Tapi saudara tahu kenapa? Kenapa dokter itu tidak bisa? Itu karena Tuhan campur tangan. Pada saat itu saya hanya ingin memeriksakan prudensial saya, asuransi saya. Kenapa asuransi sudah ikut 2 tahun kok nggak kita pakai, kan rugi. Saya bilang sama suami saya, saya coba check up ya. Ya udah, ayo diantar ke International Hospital. Ternyata di situ ketahuan bahwa ada penyumbatan 3 dan waktu itu saya hampir meninggal. Kenapa sampai tidak bisa pasang? Itu karena Tuhan tidak ingin mempermalukan saya. Soalnya begini, prudensial itu saya waktu itu ikut yang di cover bukan 100% di cover seluruhnya on bill, tidak, tapi hanya 60% saja. Nah, saya waktu itu tanya biaya pemasang ring atau kateter itu berapa. Ternyata di rumah sakit mengatakan biayanya itu semua 68 juta. Nah, saudara bayangkan, itu belum jadi pasang ring sudah 68 juta. Kalau sampai pasang ring, waktu itu saya tanya pasang ring 72 juta, itu tahun 2010. Ternyata nggak bisa. Terus saya tanya sama adik saya, itu agent saya sebagai asuransi. Saya bilang, Rina bagaimana nih, Proden membantu saya berapa? Terus akhirnya ditanya, ada jawaban, Proden hanya bantu 50 juta. Coba bayangkan, 18 juta saya harus bayar sendiri, saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak permalukan saya. Suami saya waktu itu dari kota Maluku Tual sana, datang menemani saya. Di ATM-nya itu pas 18 juta sekian, saudara. Bagaimana? Kalau saya pasang ring, berarti kan tidak cukup saya harus membayar biaya itu. Itu Tuhan tolong di situ mulai awal Tuhan menolong saya. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan itu, sehingga saya tidak dipermalukan. Saya pulang. Tahun 2012 suami saya meninggal. Tahun 2013 saya ke Jakarta untuk pasang ring sendiri di rumah sakit Jakarta, itu pakai asuransi juga. Nah, setelah tahun 2013 saya sudah pasang ring itu 4, saudara. Nah, pada akhirnya dokter mengatakan bahwa ini tidak bisa lagi dipasang ring ibu, yang 100% harus bypass. Saya mau bypass di Jakarta waktu itu,
dokter yang mau ngoperasi saya itu kata-katanya tuh tidak enak didengar gitu loh. Saya jadi ilfeel. Dia bilang gini, loh, ini kan ada surat-surat yang dari Penang. Kenapa harus ke sini? Kenapa nggak di Penang saja? Loh dok, saya ke Penang itu dibayarin, bukan bayar sendiri. Ya, dengan cara begitu saya sudah, waduh, ini kalau nangani saya berarti apalagi mau pakai BPJS pasti sembarangan. Saya nggak mau. Saya berdoa, Tuhan tolong kalau Tuhan kehendaki saya harus operasi dimanapun saya akan ikut. Ternyata Tuhan buka jalan. Saya berkenalan dengan dokter bedah torak di sini, yaitu dokter siapa itu ya, lupa. Ada dokter satu yang di rumah sakit Siloam. Nah, saya abstrak dengan dia, dok saya ini kronologisnya saya kasih, surat-suratnya saya kasih semua, saya mau operasi dok begini. Sebenarnya kalau melalui BPJS, karena BPJS saya ini dari Maluku dan saya tidak bisa untuk ke Surabaya atau ke Jakarta, tapi harus ke Makassar, Indonesia Timur. Tapi pertolongan Tuhan itu luar biasa. Saya dimudahkan sama Tuhan. Dokter mengatakan, iya sudah tanggal 17 masuk di rumah sakit. Saya masuk di rumah sakit Angkatan Laut, yaitu di Dr. Ramelan. Saya ditangani di sana, tanggal 17 saya masuk. Saya di observasi dulu. Nah, akhirnya saya tanggal 23 hari ya dok, saya mulai dioperasi. Saudara-saudara tahu, saya waktu dioperasi sebelumnya juga dokter anestesi sudah mengatakan, ibu banyak kemungkinan yang ibu harus hadapi dalam operasi ini. Kesatu, ibu akan berhalusinasi yang tidak baik sekali katanya. Kedua, ibu bisa meninggal tiba-tiba. Terus dia cerita, ada seorang bapak datang dikasih pengetahuan seperti itu, pengertian, dia hanya mundur, dia takut mati katanya. Tapi ternyata apa? Maju salah, mundur salah. 3 hari kemudian dia meninggal sebelum operasi. Akhirnya saya mengambil keputusan, Tuhan tolong. Saya ambil keputusan, saya operasi, saya ngomong sama anak-anak saya. Saya operasi. Nah begitu saya dioperasi, saya tidak tahu waktu itu, saya masuk ruang ICU pertama. 1 hari saja masuk ICU, terus saya berpikir operasi selesai, saya kan bisa ikut Natalan begitu waktu itu. Terus saya dipindahkan ke ruangan satu lagi di mana pasien-pasien harus pindah di ruangan itu dulu baru bisa pulang. Ternyata saudara apa? Saya anfal. Tensi saya langsung melonjak 280/150. Itu kalau bukan kemurahan Tuhan, saya sudah mati saat itu. Tapi Tuhan tolong saya. Tuhan masih ingin pakai saya untuk anak-anak saya. Saya mata putih itu terbalik katanya. Tuntung ada dokter yang beragama Kristen, orang Batak, dokter Kristin. Dia bawa saya lari ke ICU lagi. Saya dibawa ke ICU lagi, cepat dipasang alat-alat semua. Saudara, saya tidak sangka. Saya pasien yang mungkin terlama tinggal di ICU di Dr. Ramelan 12 hari. Saya harus taruh di ICU waktu itu ditangani. Dokter Kristin tidak mau ambil resiko karena mau tahun baru. Jadi saya dimasukkan situ sampai dokter anestesi itu bilang, ibu tahu nggak? Ibu itu sudah mati loh 4 detik. Dia bilang gitu. Masa dok? Iya kan saya sudah bilang. Nah, terus saya tidak percaya. Tapi begitu dokter yang operasi saya datang, saya tanya, apa benar dok saya meninggal 4 detik? Iya ibu. Dokternya orang Kristen, dia bilang Tuhan mempunyai rencana yang terbaik untuk saya juga. Dengan kondisi ibu saya bisa belajar apa yang Tuhan harus saya lakukan menurut rencana Tuhan. Saya bisa mengambil alih secepatnya, dikembalikan jantung saya ke alat itu pacu jantung di alat mesin jantung itu. Akhirnya saya hidup kembali. Akhirnya saya 12 hari di situ. Saya pindahkan lagi tanggal 29 saya dipindahkan ke ruangan yang pertama. Hari itu saya anfal. Tanggal 30 saya bisa pulang. Saudara tahu, saya ikut BPJS. Sebenarnya BPJS itu tuh paling sulit kalau saya dari Maluku untuk datang ke sini. Harus antri begitu lama. Tapi ini semua dipermudahkan. Kalau dihitung, ICU itu 1 hari 15 juta kali 12 itu 150 juta. Dan biaya operasinya 400 juta dengan obat-obatnya hampir 600 juta. Tapi Tuhan siapkan semua. Saya pulang tidak bayar 1 sen pun, saya pulang ke rumah itu waktu bisa Natalan itu. Luar biasa pertolongan Tuhan itu. Saya masih ingat 2 kali saya mau meninggal, tapi Tuhan tetap mempertahankan saya. Karena apa? Anak-anak saya masih perlu bantuan dukungan doa saya. Saya harus jadi penopang doa bagi anak-anak saya. Sehingga Tuhan masih izinkan saya harus hidup. Dan satu lagi saudara, pada saat suami saya meninggal, saya ditinggalin kredit bank 10 tahun. Suami saya mengambil kredit itu. Pada waktu corona saya tidak bisa membayar. Akhirnya ada keringanan 6 bulan. Harusnya bulan April itu sudah selesai. Tapi karena corona kami tidak bisa bayar.
Padahal hanya 5 juta sekian satu bulannya. Akhirnya kami dimundurkan sampai 6 bulan. Puji Tuhan, Desember kemarin itu, walaupun saya harus meminjam teman lagi untuk menutup karena ada 1 bulan yang saya belum bayar, jadi akhirnya 10 juta lebih, hampir 11 juta saya bisa menutup. Dan kemarin sertifikat rumah saya ini saya ada di tangan saya. Luar biasa Tuhan menolong saya. Bantu doa ya supaya rumah yang saya ambil sertifikatnya ini saya akan menjualnya, dan Tuhan mau buka jalan juga. Bantu doa saudara-saudara sekalian untuk supaya rumah saya yang di Dharma Husada ini bisa cepat laku dan untuk menolong anak-anak saya. Puji Tuhan, terima kasih, sekian kesaksian saya. Hari ini ya berikan kemuliaan kepada Tuhan ya. Saya waktu jenguk di Karangmenjangan itu ya saudara, Bu Erna ini pucat sudah kayak orang kayak mau meninggal gitu loh saudara, pucat banget gitu. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan itu kasih mujizat demi mujizat untuk Bu Erna ini ya. Terima kasih, Tuhan memberkati luar biasa ya, puji Tuhan. Satu lagi ya, nah nanti yang lainnya yang mendatang ya, saya beri kesempatan sekali lagi yang mau bersaksi ya. Yang mau bersaksi boleh angkat tangan saudara supaya saya tahu ya. Yang mau bersaksi? Maria. Ya. Ya. Ya Maria. Ya. Puji Tuhan ya. Selamat malam. Maria mau bersaksi kebaikan Tuhan. Kemarin kan tanggal 2 masuk ke RKZ, ke rumah sakit. Terus itu kan gejalanya sesak nafas. Tapi emang sebelumnya sudah dijadwalkan sama dokter Elizabeth itu CT scan untuk bulan 12 untuk melihat tumornya. Ternyata pas dilihat tanggal 10 kemarin ini, 3 hari yang lalu, itu yang tumor di paru-paru sudah mengecil, ukurannya berkurang 1,21 cm. Jadi jauh lebih kecil dari bulan 7 tanggal 9. Jadi tanggal 9 bulan 7 itu lebih besar 1,21 ukurannya. Ya itu semua pasti Tuhan yang bekerja, kan nggak mungkin kan mengecil sendiri. Jadi Maria ngalami mukjizat dari Tuhan. Ya puji Tuhan, nanti 3 bulan lagi, 3-5 bulan, antara 3-5 bulan itu disuruh ke RKZ untuk mereksa lagi. Siapa tahu tumor yang di paru-paru ini hilang, benar-benar hilang dan bersih. Nah, terima kasih juga dukungannya AI Melan selama ini, sama semua yang telah doain Maria, sama keluarga Maria, juga sama I Meme yang juga membayari rumah sakit. Terima kasih sama dukungannya. Ya, puji Tuhan ya. Berikan kemuliaan kepada Tuhan juga ya, sekali lagi puji Tuhan ya. Semoga 3 bulan lagi yang setiap ada doa malam kita doakan ya, dan benar-benar sudah mengecil ya, Desember ini mengecil, dan nanti percaya saja pasti nanti akan hilang ya. Puji Tuhan ya. Ini ada tulisannya kan dari dokter Tuhan yang luar biasa ya pada malam hari ini. Puji Tuhan. Dan nanti yang masih ada lagi ya yang mau bersaksi, tapi nanti untuk selanjutnya ya, tidak bisa malam hari ini. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya ya, yaitu saudara Bapak Pendeta Roni dari Kediri ya. Ini teman baik suami saya ya, yang dulu baik sekali, lama setelah suami ndak ada, lama ndak bisa hubungan ya, sampai saya cari nomor telepon lagi kemarin itu baru dapat. Jadi terus saya hubungi, saya minta untuk pelayanan ya. Puji Tuhan.
Mari Pak Roni, saya serahkan waktu dan tempat, mungkin mau doa dulu dan sebagainya ya. Oke, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita datang lebih dulu kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami bersyukur, berterima kasih karena malam yang istimewa Tuhan berkenan menyambut kami sebagai anak-anak kesayangan Tuhan dengan kedua belah tangan-Mu yang terbuka. Kami senang Tuhan boleh mendengarkan daripada sabda firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia, namun justru firman-Mu akan menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kami sebagai anak-anak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya memberikan tema yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu COVID dalam kontrol Tuhan. Saudara, mari persiapkan alat tulisnya, buka Alkitabnya. Saya mau bacakan pada Yesaya pasal 55, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Puji Tuhan, hari ini bisa reuni dengan Cik Melan. Lama saya tidak ketemu, sehingga hari ini sungguh menjadi sesuatu yang mendatangkan sukacita yang luar biasa, walaupun hanya lewat Zoom. Saya senang, ternyata PD Sungai Yordan boleh semakin maju, dipimpin oleh Cik Melan, juga Ivan yang sejak remaja itu setia melayani Tuhan. Saudara, saya bacakan Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan serta yang setia melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mendadak dunia dikejutkan dengan adanya COVID-19 yang menakutkan. Ketika semua orang yang ada di dunia, juga bangsa-bangsa, juga negara-negara itu sedang berlari. Bahkan jika saya boleh katakan, dengan teknologi yang maju saat ini, dunia bukan hanya sekedar berlari, tetapi dunia ini sedang terbang. Mereka sedang merancangkan cita-citanya. Mereka sedang ingin meraih segala cita-cita yang diimpikan oleh mereka. Dan mereka sedang berlomba dengan bangsa yang lain. Mereka sedang berpacu untuk meraih sukses yang lebih baik dari orang yang lainnya. Mendadak kesibukan mereka
konsentrasi mereka yang membuat mereka pun sempat tidak mengingat kepada Allahnya. Mereka dikejutkan dengan munculnya COVID-19 yang mencekam, menakutkan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Saudara, jika Anda dan saya adalah orang-orang Kristen yang percaya dan beriman kepada Dia, dan Anda suka membaca kitab suci ini tadi, maka sesungguhnya kekejutan itu tidaklah terlalu merisaukan kita. Sebab firman Tuhan telah menulis di dalam kitab suci kita ini bahwa hal-hal yang demikian sudah biasa oleh Tuhan itu dilakukan ketika umat Israel itu mulai meninggalkan Allahnya, maka Tuhan seringkali memakai dua alatnya, yaitu penyakit sampar yang mematikan atau masalah yaitu Israel diserang oleh musuh, diserahkan kepada bangsa yang lain. Nah, saudara, saya mau tunjukkan lebih dulu ya, Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22 sampai dengan 26. Di situ tidak akan saya bacakan semua. Saya akan bacakan ayat 26 saja. Judul bacaannya itu di Mara dan di Elim. Ayat 26 dari Keluaran pasal 15 berbunyi demikian. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara, lewat ayat firman Tuhan ini kita tahu, saudara, bahwa ternyata karena orang Israel setelah ditolong oleh Tuhan, setelah berhasil nyebrang Laut Teberau tadi, dia berjalan selama 3 hari, kemudian hauslah bangsa ini dan mereka butuh air. Nah, apa yang terjadi? Air yang mereka minum itu tidak bisa diminum, air yang ada. Karena apa? Pahit rasanya. Tetapi kembali Tuhan menolong, Musa diberi penglihatan sebuah kayu. Dan oleh Musa diambil, kayu itu dilemparkan ke dalam air tersebut, dan air ini berubah menjadi manis. Maka firman Tuhan ini berkata seperti itu. Nah, artinya apa? Seringkali di dalam kesulitan, Tuhan selalu ingin menyampaikan pesan-pesannya kepada umatnya yang Dia kasih. Selalu ada pesan-pesan di balik masalah yang sedang dihadapi. Yaitu Tuhan berpesan kepada Israel yang sudah ditolong hingga mereka bisa mendapatkan air yang manis dan bisa diminum oleh orang Israel serta hewan ternak mereka. Tuhan berpesan, kalau kamu baik-baik mendengar firman-Ku, kamu juga melakukan dengan benar firman-Ku, maka aku tidak akan menimpakan segala macam sakit penyakit. Apapun yang pernah kutimpakan di Mesir, pasti tidak akan kena kepada kamu. Sebab apa? Aku adalah Tuhan. Nah, saudara, dengan ketika dia berkata seperti itu, Anda dan saya sebagai orang percaya, akhirnya kita punya kesimpulan bahwa apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini adalah di dalam kontrol tangan Tuhan. Nah, saudara, kita lihat apa yang dikatakan itu apakah benar ya. Kita lihat dari Ulangan pasal 4 ayat 39 sampai dengan 40. Silakan yang bawa alat tulis, Anda mencatat lebih dulu supaya sesampainya kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, Anda masih sempat mempelajarinya kembali. Ulangan pasal 4 ayat 39 sampai 40
berkata demikian, sebab itu ketahuilah pada hari ini, camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Saudara, berarti benar apapun yang terjadi di bawah kolong langit, di bawah dan di atas langit, semuanya ada di dalam kekuasaan tangan Tuhan. Nah, sehingga jika kita adalah anak-anak Tuhan yang setia mendengarkan firman Tuhan dan kemudian melakukan firman Tuhan dengan benar di dalam hidup kita sehari-hari, tentunya hal-hal yang terjadi yang boleh mencekam, boleh menakutkan, tidak akan menjadikan saudara dan saya hidup di dalam ketakutan yang luar biasa. Walaupun kita tetap harus waspada dan berhati-hati. Sebab Tuhan sempat juga katakan kepada Anda dan saya bahwa Tuhan mengkaruniakan kepada saudara dan saya adalah roh yang menimbulkan keberanian, bukan roh yang menimbulkan ketakutan. Kita patut berwaspada, kita patut mendengar himbauan pemerintah, kita patut melakukan apa yang disarankan oleh pemerintah, tetapi bukan berarti kita harus hidup di dalam ketakutan yang luar biasa. Sebab kita dijamin oleh Tuhan, dijamin oleh firman-Nya, dan Tuhan tahu karena Dia mengontrol segala sesuatu yang terjadi di sekitar kehidupan keluarga kita masing-masing. Dia jamin Anda, Dia jamin anak-anakmu, semuanya akan menjadi baik. Saudara, apa yang dikatakan di dalam imamat, ya, alat yang kedua yang Tuhan sering pakai, saudara, imamat pasal yang ke-26 ayat 23 sampai dengan 25. Saudara, tadi saya katakan Tuhan selalu peringatkan bangsa Israel ketika mereka meninggalkan Tuhannya, yang pertama dengan sakit penyakit, yang kemudian yang kedua dengan masalah. Mereka akan diserahkan oleh Tuhan kepada bangsa yang lain. Saudara, ayat ke-23 sampai dengan 25 dari Imamat 26, demikian bunyi firman-Nya. Jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau kuajar dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak melawan kamu, dan aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat karena dosamu. Dan aku akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu. Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka aku akan melepaskan penyakit sampar ke tengah-tengahmu, dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. Saudara, hati-hati. Ini Tuhan sungguhan. Lewat perjanjian lama juga tetap akan Dia lakukan di dalam kehidupan kita saat ini. Dulu Daud ketika berbuat salah, dia menghitung pasukannya, Tuhan marah. Daud pengen menghitung berapa sih jumlah pasukanku yang bisa bertempur. Dihitunglah oleh Yoab, ada 800.000 pasukan yang siap untuk bertempur. Maka Tuhan marah, sebab sepertinya Tuhan menilai bahwa Daud telah menyombongkan dirinya, tidak mengakui bahwa kemenangan demi kemenangan yang Daud raih itu oleh karena Tuhanlah yang berperang gantikan Daud. Sepertinya Daud ingin membanggakan bahwa aku berhasil karena kekuatan dan kehebatanku.
Maka tulah ditimpakan di sana. Dan ada sekitar 70.000 orang Israel itu yang mati. Tetapi ketika Daud mohon ampun, tulah itu kemudian berhenti. Nah, saudara, sekarang kita lihat kenapa COVID itu bisa terjadi. Menurut firman Tuhan yang tadi kita baca dari Yesaya pasal yang ke-55, ayat yang ke-6 lebih dulu. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara, ketika orang mulai merasakan kemajuan, mulai menikmati keberhasilannya, banyak orang disibukkan dengan dunianya sendiri. Sehingga mungkin soal urusan yang kecil, soal makan, sudah bisa menjadi tidak teratur. Urusan keluarga bisa dilupakan. Karena apa? Banyak kerja lembur. Kenapa? Karena mereka sedang ingin meraih kemajuan demi kemajuan. Dan kebanyakan orang berpikir, mumpung lagi ada kesempatan, aku kebut, aku genjot terus. Nah, saudara, orang yang seperti ini punya kecenderungan. Bisa saja lupa kepada Tuhannya. Mungkin Anda dan saya juga mengalami. Ketika kita punya anak-anak sedang diberkati dengan kemajuan yang demikian luar biasa. Kerjaannya, bisnisnya lagi booming, lagi berhasil. Pabriknya lagi dapat order banyak, lembur dan lain sebagainya. Yang biasanya anak itu suka telepon papa mamanya, bisa jadi seharian dia tidak telepon. Nah, demikian pula yang dilakukan oleh masyarakat dunia pada umumnya. Karena mereka sedang ingin berlomba, bangsa berlomba dengan bangsa, negara besar dengan negara besar, negara sedang dengan negara sedang, pengusaha dengan pengusaha, pengusaha yang lainnya, gereja dengan gereja yang lainnya, penginjil satunya dengan penginjil lainnya, sum yang satunya dengan sum yang lainnya. Nah, saudara, mereka seringkali lupa. Mereka tidak mencari kepada Tuhannya. Sehingga dengan demikian Tuhan hadirkan COVID-19 yang mencekam, yang menakutkan, sehingga orang disadarkan apa arti yang aku bisa raih di dunia ini. Apa artinya jika keberhasilan itu ada di dalam diriku, tetapi aku tidak bisa manfaatkan. Aku tidak bisa pakai untuk kemana-mana. Kemudian masih harus sakit. Dan pada waktu awal-awal itu tadi ada banyak orang terkenal, orang berduit yang jatuh sakit, orang-orang kaya pun dan meninggal. Nah, saudara, semakin menakutkan, apalagi yang tidak punya duit mulai berpikir, oh ini penyakit ini sangat berbahaya. Buktinya apa? Itu orang terkenal, orang punya duit, orang punya relasi, bisa lakukan apa saja di dunia ini pun mati kena COVID. Nah, saudara, Tuhan pakai alat ini untuk mengingatkan, hai anakku, engkau yang sudah lama meninggalkan aku, kembalilah kepadaku. Maka mulai banyak anak-anak Tuhan turun ke jalan-jalan, gelar ibadah di jalan-jalan, tidak lagi di gedung gereja. Nah, saudara, ayat yang ke-7 dikatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara, banyak orang yang berhasil, itu kemudian karena keberhasilannya, terkadang muncul hati yang semakin jahat. Karena dia berhasil, karena dia menjadi semakin kuat, maka
seringkali ingin memakan orang yang lainnya, ingin mematikan orang yang lainnya. Kalau bisa, usaha itu aku ambil, usaha itu aku makan, dan lain sebagainya. Dan apa yang dilakukan oleh dunia ini pun telah terjadi di dalam rumah Tuhan sendiri. Gereja yang semakin kuat bukan berarti gereja itu akan melindungi gereja yang lemah. Gereja yang punya duit, punya sarana bukan berarti akan menjadi berkat untuk gereja yang lemah. Tetapi justru menakutkan bagi gereja-gereja yang kecil. Sementara gereja kecil mau sewa angkot untuk jemput jemaat, duitnya masih belum tentu ada. Tetapi mereka sudah punya kendaraan begitu banyak untuk menjemput jemaat-jemaat lain yang akan beribadah dan mengatasnamakan untuk pelayanan. Nah, saudara, hati-hati. Rancangan hatimu diketahui oleh Tuhan. Oleh karena itu, kembalilah ya kepada hati yang tulus, kepada hati yang ikhlas, agar supaya Tuhan yang mengetahui apa yang engkau mohonkan di dalam permohonan pengampunan dosa itu adalah Tuhan yang mengasihani engkau, karena kasih sayangnya itu limpah kepada setiap orang yang datang kepada Dia. Saudara, ayat yang ke-8 dan 9 berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, Tuhan punya cara. Itu seringkali sulit untuk bisa kita selami. Tuhan punya cara sulit untuk bisa kita fahami. Nah, saudara, ketika zaman dulu orang begitu bangga dengan keberhasilannya. Aku telah berhasil mencapai tingkat yang kesekian. Dan setiap negara pun mengumumkan, tahun depan kita akan bertumbuh 7%. Tahun depan kita akan bertumbuh 5% dan lain sebagainya. Demikian pula dengan gereja-gereja, demikian bangga, punya cabang sekian di Indonesia, punya cabang sekian di luar negeri, dengan gedungnya yang megah dan lain sebagainya. Saudara, tetapi dengan hadirnya COVID-19, Tuhan ingin sampaikan, sebetulnya aku tidak memerlukan gedung yang megah, gedung yang indah. Dengan COVID-19, aku telah bisa menarik begitu banyak anak-anak Tuhan yang memanggil namaku tanpa harus ada di dalam gedung. Mungkin mereka turun ke jalan-jalan. Mungkin mereka ibadah lewat Zoom seperti kita hari ini. Dan kita tidak tahu kapan COVID ini selesai. Jika COVID ini pun selesai, kita bisa ibadah tatap muka lagi, apakah mereka akan kembali memenuhi gedung gereja yang sudah dibangun? Kita pun tidak paham. Kita pun tidak berani memastikan. Dan apakah Zoom ini juga akan kemudian berakhir setelah kita bisa ibadah tatap muka? Saya pun juga tidak yakin. Sebab rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Kita yang sangat kecil ini tidak mampu memahami cara berpikir Tuhan. Saudara, tetapi Tuhan senantiasa menyarankan kepada saudara dan saya agar supaya kita tetap hidup setia mendengar firman-Nya dan melakukan firman Tuhan dengan benar di dalam kehidupan kita masing-masing, agar segala berkat yang baik Tuhan limpahkan di dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita, cucu cicit keturunan kita. Saudara, ayat 10 dan 11 berkata demikian. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur
dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Saudara, yang pasti kita akan mengimani semua rancangan Tuhan, semua pikiran Tuhan lewat firman-Nya itu akan senantiasa berhasil. Sebab semua firman yang keluar dari mulut Allah dikatakan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan terus berhasil seperti yang difirmankan oleh Allah. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah Anda dan saya merasa takut. Apa yang nanti akan terjadi ke depannya? Yang jelas, Tuhan itu sangat baik. Seperti kesaksian-kesaksian tadi, kita menyaksikan Tuhan telah berlaku baik kepada kekasih-kekasih kita. Demikian pula kebaikan Tuhan juga akan turun atas hidup keluarga saudara dan saya, dan kepada bangsa-bangsa yang mau mendengar firman Tuhan dan setia melakukan di dalam hidupnya sehari-hari. Kita sama-sama berdoa, semoga COVID-19, apapun jenis dan variannya, yang katanya muncul baru, atau mungkin nanti akan muncul lagi yang lainnya. Sedangkan belum tentu semua masyarakat sudah dapat vaksin. Ada yang vaksin baru 1 kali, baru 2 kali, tetapi juga ada yang sudah 3 kali dan 4 kali. Tetapi semuanya seringkali tetap dihinggapi dengan perasaan takut. Karena apa? Munculnya varian baru selalu diembel-embeli dengan berita-berita yang menakutkan. Bahwa vaksin yang engkau sudah terima ternyata tidak bisa efektif terhadap varian baru yang saat ini sedang berkembang. Varian baru yang sedang berkembang sudah masuk di negara-negara tetangga Indonesia. Nah, saudara, sepertinya selalu dibayangi dengan rasa takut. Tetapi saudara, buat Anda dan saya sebagai orang-orang yang beriman, cukuplah kiranya jika kita berpegang kepada janji Tuhan. Cukuplah kiranya jika hidup kita bersama keluarga senantiasa bersandar kepada kemurahan hati Tuhan. Karena kita tahu Yesus yang adalah Tuhan, Bapa yang penuh dengan kasih sayang kepada saudara dan saya, adalah Tuhan yang limpah atas segala kasih sayangnya. Tuhan Yesus memberkati keluarga saudara, juga keluarga saya. Amin. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Bapa yang mengasihi setiap kami. Itulah seru doa-doa kami yang kami panjatkan keluar dari hati yang paling dalam,
dan Tuhan memahami setiap bahasa tetesan air mata kami. Tuhan, Engkau bukan sekedar mendengar doa kami, tetapi doa yang Kau dengar itu pula yang kami imani, kami percayai sudah Tuhan Yesus kabulkan. Amin. Jika sebentar kami hendak berpisah satu dengan yang lainnya, Tuhan akan baringkan kami dengan para kekasih kami dalam tidur istirahat yang nyenyak. Amin. Esok Tuhan bangunkan semuanya dalam keadaan sehat dan selamat, untuk kami boleh menyambut kembali berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu tertuju kepada Yesus yang adalah Tuhan kita. Angkat sekarang kedua tanganmu dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Kasih karunia yang berasal daripada Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacitanya yang melimpah-limpah dari anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, serta di dalam persekutuannya dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai bahkan melingkupi hidup setiap keluarga besar kita masing-masing, mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan percaya, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, semua yang sudah bergabung, terima kasih juga yang sudah ikut melalui YouTube ya.